Bonjour, Atut et Atus, jumpa lagi sama aku, Siti. Kali ini aku mau ngebahas karya sastra berjudul Le Renégat, yang artinya itu murtad gitu ya, atau personne qui a renié sa religion gitu. Nah, Le Renégat ini merupakan karya dari Albert Camus. Nah, siapa sih si Albert Camus ini? Beliau ini adalah seorang filsuf dan juga penulis Prancis yang lahir pada 7 November 1913 di Aljazair dan meninggal pada 4 Januari 1960. Nah, mungkin ada yang udah pernah dengar gitu ya tentang Camus gitu. Terus apa sih hubungannya antara dia dan absurditas? Jadi menurut Camus, hidup manusia itu tuh absurd gitu. Karena di satu sisi kehidupan manusia itu mengarah kepada masa depan, tapi di masa depan itu pula lah mungkin manusia akan dipertemukan dengan kematiannya gitu, teman-teman. Dan menurutnya manusia ini kayak sering melarikan diri gitu dari kematian itu dengan cara menyibukkan diri dengan urusan-urusan agama, dan juga bahkan ada yang bunuh diri gitu ya. Nah, sastra Prancis pada awal abad ke-20 ini sangat diwarnai oleh krisis sejarah gitu. Terus juga ada politik, moral, dan artistik yang juga mendapat pengaruh filosofis tentang manusia yang memiliki akses langsung terhadap realitas dirinya gitu. Jadi makanya tema yang digagas oleh para seniman waktu itu adalah sastra yang objeknya adalah je atau moi, aku gitu ya. Mungkin karena itu jugalah cerita Le Renégat ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni aku. Nah, si aku dalam cerita Le Renégat ini awalnya menceritakan tentang masa kini gitu ya, karena di bagian awal dia mengatakan bahwa keadaannya ini sudah tidak memiliki lidah gitu, karena lidahnya ini sudah dipotong. Setelahnya barulah alur ceritanya ini flashback gitu ya, teman-teman. Nah, di sini si aku itu sepertinya merupakan seorang misionaris gitu, dan dia ini berkeinginan untuk menyebarkan agamanya ke sebuah daerah yang bernama Kota Garam gitu, yang letaknya ini gak jauh dari Tagasa, dan penduduk di kota ini tuh terkenal banget biadab gitu dan sangat tertutup terhadap pendatang. Tapi ternyata niat baiknya ini nggak disambut dengan baik gitu oleh pendeta. Nah, karena si aku tadi ini dianggap masih kurang persiapan lah gitu buat berdakwah ke daerah itu, pun daerah itu sebenarnya bukan termasuk ke dalam daerah target misi mereka. Nah, tapi si aku di sini tuh tetap nekat aja gitu pergi ke daerah ini, ke Kota Garam. Nah, pas dia sampai di sana, dia malah ditangkap sama sekelompok orang misterius gitu, dan disiksa sampai lidahnya dipotong tadi. Dan gak cuma disiksa, dia ini juga disuruh menyembah fetish gitu. Dan di tengah penyiksaan itu, dia ini sempat murtad gitu ya, teman-teman. Sempat masuk ke dalam agama si kelompok yang nyulik dia tadi gitu. Nah, berarti ini sesuai ya sama judul karya ini gitu ya, Renégat gitu. Mungkin ya si murtad gitu kali ya. Sampai suatu hari dia ini dengar kabar kalau bakalan ada nih misionaris lain yang datang gitu bersama garnison atau semacam prajurit gitu. Kemudian si tokoh aku tadi ini menyelinap aja gitu keluar, dan dia ngambil sebuah senapan. Dan di sini tuh agak membingungkan juga sebenarnya, dia ini mau nembak siapa gitu, menembak salah satu dari kelompok suku yang nyulik dia tadi, atau malah nembak misionaris yang baru datang itu supaya memunculkan pertempuran, memicu pertempuran gitu antara kelompok si fetish tadi dengan kelompok misionaris yang baru datang dan juga prajurit-prajurit yang dia bawa gitu. Padahal jujur aja aku sempat mikir kalau dia ini kan nunggu misionaris lain datang buat minta pertolongan gitu, ternyata enggak gitu. Dan ya di akhir cerita si tokoh aku di sini menyadari gitu dia telah berbuat sesuatu yang salah, mungkin karena dia sempat murtad dan mungkin juga karena dia membunuh misionaris lainnya tadi gitu ya. Nah, tapi dia ini berniat memulai semuanya dari awal lagi dengan kebaikan-kebaikan, atau bisa kita bilang dia mau bertobat lah gitu, teman-teman. Nah, aku mohon maaf kalau misalnya apa yang tersampaikan ke kalian itu agak absurd gitu, karena sesungguhnya kita ini sedang membahas karya sastra yang mengandung absurditas gitu ya, teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya kalian bingung, aku juga bingung gitu. Tapi yang penting kita sudah mencoba untuk mereview gitu ya, kira-kira Le Renégat ini apa sih sebenarnya, karena sumber-sumber di internet juga jarang banget yang bahas tentang ini gitu ya, teman-teman. Oke, sekian review dari aku. Merci beaucoup et au revoir.